Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan lanjutkan lagi updatean energi asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Sagittarius. Ini untuk melihat bagaimana situasi Sagittarius dengan pasangan sahnya. Bagi kamu yang mungkin aja butuh untuk informasi tentang bagaimana Sagittarius bersama dengan selingkuhannya, ditunggu aja, videonya segera akan Mari upload ya. Namun sebelum Mari memulai bacaan ini, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang paling penting berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja ya. Situasi Sagittarius saat ini atau yang akan segera mereka hadapi adalah di situ ada Two of Swords, Knight of Pentacles, Nine of Pentacles, Three of Swords, dan kemudian di situ ada Three of Cups. Oke, baik ya. Jadi nampaknya ada satu situasi yang kelihatan oleh si pasangan sahnya Sagittarius ini tuh kayak hubungannya tuh dalam situasi yang pergerakannya itu tuh lambat banget, atau bahkan di situ stuck gitu ya. Jadi maksudnya koneksi antara dia dengan Sagittarius ini tuh kayak koneksi yang apa ya, yang tidak bergulir yang membuat, yang men-trigger gitu ya, yang men-trigger dia bisa merasakan bahagia, dia bisa merasakan senang gitu ya, dia bisa merasakan damai, dia merasakan tenang gitu ya, tidak ke arah situ relationship-nya. Bahkan di situ tuh kayak yang lebih banyak energi kecewa, lebih banyak yang men-trigger perasaannya dia itu untuk bisa menitikkan air mata gitu ya. Mungkin dari caranya Sagittarius berkata-kata kepada dia, atau mungkin keputusan-keputusan Sagittarius itu dia bisa anggap seperti kayak keputusan yang tidak mempertimbangkan sisi sebelah dia gitu ya. Jadi tidak mempertimbangkan tentang dia. Jadi Sagittarius kalau mau ngapain itu seolah-olah hanya memenuhi kebutuhan Sagittarius gitu ya. Dia berada di pihak, gara-gara keputusan itu dia berada di pihak yang dirugikan gitu ya. Dia mungkin berada di yang akhirnya ditempatkan kepada situasi yang tidak nyaman gitu. Di sana ya, tingkah lakunya Sagittarius barangkali seperti tingkah laku yang tidak bersahabat dengan dia. Mungkin juga dalam kasus ini terungkap sudah bahwa Sagittarius, sesuai dengan judul pembacaan ya, bahwa Sagittarius menyelingkuhin dia. Siapa hati yang tidak terluka gitu ya kan? Yang jelasnya adalah yang men-trigger dia merasakan hatinya itu seperti yang tersobek-sobek di situ. Tetapi seseorang ini kalau Mari tangkep untuk larut kepada penderitaan, katakanlah begitu ya, untuk terlarut kepada sakitnya hati ini, mungkin dia tidak mau. Hati boleh sakit, hati boleh amburadul, tapi life must go on. Pertunjukan harus tetap jalan di atas panggung kehidupan. Tampak luar dia bisa tuh kayak posisinya dia lagi baik-baik saja. Mungkin juga seseorang ini daripada di kamar aja gitu ya, menutup diri, menutup kemungkinan-kemungkinan baik yang bakalan bisa diciptakan oleh diri ini, mendingan aku kerja. Nah, ada di situ. Mendingan aku kerja, mendingan mulai dari sekarang tuh aku lebih menggali potensi diriku agar kejadian yang serupa tidak terulang lagi di masa depan.
Jadi mulai di situ tuh belajar untuk mandiri gitu ya, secara finansial kah, atau kalaupun tidak bisa mengupgrade diri, ini minimal ya udahlah, aku menikmati apa yang bisa aku nikmati dari relationship-nya aku dengan Sagittarius ini. Misalkan andai hubungan ini tuh, hubungan bersama dengan Sagittarius ini tuh dia bergelimbangan harta, misalnya kayak gitu ya. Dari sisi dunia batin mungkin tidak membahagiakan, tapi dari sisi material itu banyak. Ya udah, aku pakai aja duit banyak-banyak. Aku pergi shopping-shopping, aku pergi healing-healing, aku pergi happy-happy. Aku keluar rumah aja lah. Nggak usah lama-lama di rumah, soalnya makin aku lihat ini Sagittarius, nggak sembuh-sembuh hati aku gitu di sana ya. Jadi sebisa mungkin mencari-cari kayak gimana nih caranya biar nggak hancur lebur, biar nggak sakit hati gitu ya. Bisa aja dia melihat makin lama Sagittarius ini tuh makin dingin sama dia gitu ya. Isinya tindakan Sagittarius itu tuh kok yang seperti kayak nyakitin dia gitu loh di situ ya. Dan kadang-kadang dia bisa melihat bahwa di atas penderitaannya dia, Sagittarius itu tuh sedang menari-nari. Nah kan makin sakit tuh. Aku nih loh sudah gamang, aku sudah galau, aku udah sedih. Aku lihat kamu tuh kayaknya nggak ada peduli gitu. Malah kamu di situ enak-enak sama temen-temennya kamu gitu ya. Jangan-jangan kamu udah chatting-chattingan dan bertemu secara intens dengan selingkuhanmu gitu-gitu. Kalau ini pasangan sahnya Sagittarius bisa ngomong sama Sagittarius, kok rasa-rasanya dia kayak gak punya empati banget sih ini Sagittarius ke aku. Masa dia gak tahu kalau ada isu yang besar atau ada tindakan perbuatannya dia tuh yang berkemungkinan besar membuat aku terluka. Masa iya sih dia tuh nggak tahu gitu? Kok malah dia cuek ya? Nah di situ, jadi setiap dia melihat lakunya Sagittarius ini, sakit dia, perih dia rasa gitu, ya. Ini kok nggak pulang-pulang, pulangnya, kalaupun pulang langsung bobo, tidak bercengkerama dulu dengan aku, tidak menggombal, merayu, manis-manisan, melayani aku sebagai suami. Barangkali juga ada pemikiran seperti itu. Kok dia lebih banyak aktivitasnya di luar ruangan misalnya, di luar rumah, di luar hubungan gitu ya. Jadi simpati dan empati Sagittarius ini terhadap dirinya ya, ini minim gitu. Tapi kalau untuk hanya sekedar komplain-komplain, ribut-ribut gak jelas gitu ya, ribut-ribut sampai memanas gitu lah ya, bukan gak jelas, ada kok yang bisa dijadikan alasan untuk ribut gitu ya. Tapi hanya kalau untuk sekedar bikin suasana tuh makin gak enak, capek berantem adanya, mendingan aku diam aja. Nah gitu ya, mendingan aku diam aja, mendingan aku capek-capekin badannya aku ini, pikirannya aku ini untuk hal-hal lain. Makanya tadi di situ, apakah ini bekerja, apakah ini lebih sering shoppingnya, check out, lebih banyak menghabiskan waktu ya untuk nge-check out keranjang oren, lihat-lihat TikTok kah gitu. Atau mungkin ya menyibukkan diri masuk ke komunitas-komunitas apalah gitu, komunitas spiritual mungkin, komunitas memasak kah gitu ya, atau ikut komunitas geng motor kah ya, komunitas geng begal mungkin. Yang pokoknya di situ tuh dia bisa jadi lupa, tentang apa yang terjadi dalam hubungan dia bersama Sagittarius. Dan beberapa di sini untuk yang lebih tinggi lagi cara
melarikan diri dari sakit hati ini tuh mau kayak pembuktian diri gitu ya. Aku harus bahagiakan diriku gitu. Aku harus mandiri dari sisi apapun, finansial kah, emosional kah gitu ya. Mulai belajar untuk memasak biar bisa buka cateringan dari rumah misalnya kayak gitu. Lebih fokus ke pekerjaan biar karir ini naik gitu ya. Biar dapat tender, biar usaha jual beli dagangnya makin laku misalnya di situ. Jadi kalau ada pembuktian diri, aku akan baik-baik saja tanpa dirimu. Nah gitu ya, untuk yang lebih tinggi lagi pemikiran jalan keluar dari fakta kenyataan yang terjadi dalam hubungan bersama dengan Sagittarius, yang di situ jelas-jelas lebih banyak gak enaknya daripada enaknya. Setidaknya itu energi saat sekarang ya. Ini energi temporer gitu ya di sana. Pura-puralah di situ, beberapa pura-puralah di situ aku baik-baik saja gitu ya, dengan cara ya tadi shopping-shopping atau ngapain gitu ya, hura-hura dengan teman-teman gitu. Atau ya tadi benar-benar melihat fakta dan mau melampaui fakta itu, mau mengcounterbalancing gitu ya, mau mengcounterbalancing situasi yang tidak menyenangkan, dicounterbalancing dengan situasi yang menyenangkan dengan cara mengupgrade kemampuan diri untuk mandiri, memenuhi kebutuhan jasmani, rohani gitu ya, dengan cara berjalan sendiri kayak gitu. Nah, Sagittariusnya sendiri, kalau mari lihat di sini tuh mungkin gimana ya, ketika ini kayaknya memang Sagittarius dingin gitu loh, dingin dia ke si pasangannya ini. Mungkin juga memang kadang-kadang tuh ini, maaf ya, kadang-kadang mau ini Sagittarius dia memberikan pancingan dengan umpan yang tidak enak, tapi berharap bahwa hasil dari pancingan dia yang gak enak ini tuh membawa kebaikan untuk dia. Iya, kayak gitu. Kayak yang gini ya. Dia ini ilustrasi aja ya. Dia mencubit ini, dia cubit ini si pasangan sahnya. Tapi ketika dia mencubit si pasangan sahnya, maunya dia si pasangan sah nggak balik cubit, tapi menyayangi dia. Aneh. Misalnya dia tempeleng ini si pasangan sah. Maunya dia si pasangan sah jangan ngamuk, jangan marah. Karena Sagittarius menempeleng dia. Maunya Sagittarius ketika dia tempeleng ini si pasangan sah yang lebih banyak memberikan hal-hal yang diinginkan dia. Misalnya dia menginginkan biar si pasangan ini tuh ya tadi makin sayang, makin cinta, ya bucin sama dia. Atau juga bisa kayak makin ngasih dia uang lebih banyak gitu di sana. Atau mungkin juga di situ tuh Sagittarius yang bilang bahwa kamu jangan terlalu mandiri sekali, kamu jangan tuh bisa hidup bahagia itu tuh tanpa aku nih yang harus kamu berikan banyak atensinya kamu. Kamu jangan punya banyak atensi untuk pekerjaanmu, untuk bisnismu, gitu ya, untuk kebutuhan pribadi dirimu di sana. Aku marah sama kamu, aku diamin kamu, aku mungkin juga mencubit kamu. Itu untuk menyadarkan kamu bahwa aku ada dalam hidup kamu. Di situ. Ya. Jadi
kayak sengaja menekan pasangan sah. Seperti dengan memang dikonsep harus melakukan hal itu biar bikin si pasangan sah ini tuh apa ya sesuai dengan kehendak dan kebutuhan Sagittarius, mau care, mau peduli kepada kebutuhan Sagittarius gitu loh. Jadi di sini tuh Sagittarius nggak yang pakai sistem aku rayu kamu, aku ngegombalin kamu, aku memuja kamu, aku bikin ke kamu tuh hal-hal yang menyenangkan. Nggak kayak gitu. Harus main keras sama kamu, gitu kata Sagittarius. Ya, apakah Mari nggak tahu juga ya, apakah mungkin pernah merayu, menggombal dan segala macam, tapi ternyata situasi tidak berubah gitu ya. Makanya mengambil jalur ekstrim kanan, tadi ekstrim kiri mungkin kemarin-kemarin hari. Mungkin dengan cara memohon-mohon kah gitu ya, atau dengan cara apa gitu. Nah kali ini tuh main pakai cara keras dulu, bikin kamu tuh merasa tidak bahagia dulu, biar kamu ingat aku, biar kamu tuh lebih memacu dirinya kamu untuk mempertimbangkan aku. Nah kayak kita memang ini di saat pasangan sahnya Sagittarius ini tuh lagi menderita sakit hati. Sagittarius di sini kalau Mari bilang tuh dia dalam kondisi yang cenderung happy ya, cenderung baik-baik saja gitu ya. Di sana cenderung yang kayak mungkin ya, kalaupun boleh dikatakan ada masalah dalam hidupnya aku, itu masalahnya masalah relationship dengan kamu gitu. Kalau selainnya boleh jadi di sini tuh Sagittarius kayak ngerasa lagi baik-baik aja kok, semua bisnis jalan lancar, karir oke, gitu-gitu ya, kesehatan lagi baik gitu, banyak opsi-opsi untuk bahagia yang bisa dipilih gitu-gitu di sana. Jadi di sini tuh kalau Mari bilang, walaupun Sagittarius untuk saat sekarang berbagi cinta, berbagi kasih, berbagi hidup dengan pihak ketiga, bukan berarti bahwa dia tidak ingin bersama dengan si pasangan sah. Ingin bersama dengan si pasangan sah. Mungkin beberapa untuk saat sekarang kehadiran Sagittarius dalam hidup si pasangan sah minim sekali. Mungkin komunikasi untuk saat ini bisa aja tidak sedang terjalin. Kalaupun di situ ada komunikasi yang terjalin, boleh jadi komunikasinya dengan intonasi yang menekan, intonasi yang memang bikin si pendengar tuh merasa gimana gitu ya, nggak enak lah pokoknya. Jadi entah apapun kondisi saat ini, tapi di situ kalau Mari bilang Sagittarius kayak yang Oke, saat ini aku lagi nggak telepon kamu ya, pasangan sahku. Tapi aku berharap nih, kalau kamu tuh tetap menjaga hatimu untuk aku. Kalau kamu tuh bisa memahami bahwa saat ini aku memang sedang tidak ingin berkomunikasi sama kamu, tapi kamu tuh harus tetap cinta sama aku ya. Gitu. Di sana. Memang aku lagi tidak mau komunikasi sama kamu, bisa jadi di sini tuh karena ini Sagittarius kayak ngerasa aku lagi bahagia nih sekarang. Nanti kalau komunikasi sama si pasangan sah, kebahagiaannya terasa berkurang karena pasti si pasangan sah entah itu nangis-nangis, atau mungkin itu dia marah-marah, atau mungkin itu dia komplain, atau itu dia mungkin meminta sesuatu dari aku sehingga berkuranglah kadar bahagiaku. Mendingan gak usah dulu ditelepon ini si pasangan sah, nggak usah diajak dulu dia ketemu gitu. Jadi Sagittarius di sini tuh sedang memang apa ya, ya itu tadi ya, tujuannya dia adalah kehadiran si pasangan sah ini dalam hidupnya dia menambahkan nilai gitu, menambahkan yang dari bahagia semakin bahagia di situ ya.
Sudah bahagia, semakin bahagia. Minimal kalau nggak bisa menambahkan bahagia untuk Sagittarius, kamu jangan ngurang-ngurangin bahagianya aku. Gitu ya. Tapi di sini tuh aku masih pengen kalau kamu tuh sebagai pasangan sahku, entah itu istri, suami, atau pacarnya aku nih, tetap punya cinta sama aku. Gitu. Jadi kayak ngerasa lengkap gitu loh. Dan ketika Sagittarius di sini tuh misalnya andaikan dia sudah terungkap perselingkuhannya, maunya dia ini si pasangan saya jangan komplain, jangan marah-marah, jangan suruh dia tinggalin itu si selingkuhan, gitu, dibiarkan. Karena menurut Sagittarius kehadiran orang ketiga ini tuh bukan untuk bikin dia tuh merasa kesusahan, tapi justru dia bahagia gitu. Nah di sana, ya. Jadi saat ini kehadiran orang ketiga bisa aja sebagai penambah mood booster bagi Sagittarius. Jadi untuk saat ini kamu jangan komplain-komplain aku, gitu ya. Kamu manut aja sama maunya aku, sama pengkondisian aku terhadap relationship-nya kita ini. Kamu lihat ajalah semua yang aku lakukan dengan kacamata positif, gitu. Di sana maunya Sagittarius. Jangan lihat bahwa yang aku lakukan ini tuh keliru, salah, gitu ya. Jangan lihat. Kalau kamu tidak bisa support aku dengan apa yang aku lakukan, minimal kamu jangan komplain. Nah kayak gitu ya, energi Sagittariusnya. Tapi jika diizinkan oleh si pasangan atau jika memungkinkan lah, katakan gitu ya, situasi dan kondisi memungkinkan, memang beberapa mau ini kadang-kadang Sagittarius datang ke si pasangan sah. Datang ini bukan dalam artian selalu pertemuan fisik ya, bisa aja melalui chattingan, teleponan, video callan gitu ya. Ini mau ini terkadang tuh yang kayak nangis, menunjukkan sedih, gitu. Ya, men-trigger si pasangan dengan menyentuh sisi emosional si pasangan sah, agar yang kayak gini ya, kalau aku nunjukin bahwa aku sedih kepada pasangan sahku, supaya dia itu tuh menghibur hatiku, gitu. Ini kan semua manusia, nggak usah pun Sagittarius, semua manusia itu kan maunya tuh mendapatkan yang baik, yang indah, yang menyenangkan, yang asyik gitu kan dari orang lain. Nah jadi begitu, ada triknya Sagittarius di sana, ada cara gitu ya. Trik kok kayaknya terlalu culas banget ya, tapi begitulah kadang-kadang mau dia tuh pakai cara seperti yang Mari sampaikan barusan, nunjukin bahwa aku sedih, aku gimana, aku susah atau apalah gitu ya, biar mendapatkan simpati dan empati dari si pasangan sah, dan itu ya banyak sedikitnya memberikan kontribusi positif lah bagi dirinya dia ya di situ. Baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari Virgo di situ, kemudian ada energi dari Leo, hadir energi dari Scorpio, ada Cancer di sana, ada Virgo di situ, Libra hadir, Taurus hadir, Libra lagi ada di situ. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sehat-sehat di sana, berbahagia selalu. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.